Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan ingin melihat Sang Pencipta alam semesta ini? Apakah Anda yakin akan kehadirannya Sang Halik, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari segala kebahagiaan di dalam surga, apakah sungai yang mengalir atau istana yang megah? Lebih dari itu semua, ada satu janji Allah yang paling dinanti oleh setiap mukmin. Sebuah nikmat yang membuat seluruh keindahan surga seakan terlupakan sejenak, yaitu kesempatan untuk menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tanpa penghalang. Rasulullah bersabda, "Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini." Bayangkan, setelah seumur hidup kita bersujud dalam gaib, akhirnya tabir keagungan itu dibuka. Wajah-wajah orang beriman saat itu berseri-seri, tenggelam dalam keindahan zat yang maha sempurna. Inilah janji tertinggi bagi mereka yang bersabar dan bertakwa. Semoga setiap lelah kita dalam ketaatan hari ini, Allah bayar tunai dengan izin untuk menatapnya di akhirat nanti. Persiapkan diri, karena janji Allah adalah pasti. Untuk itu, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Fahmi At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad. Jangan di-skip supaya tidak salah faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi Hafidhukumullah, Al-Mukarram Kiai Hasan Muhammad Ishaq Hafidhukumullah, para asatidzah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat sekarang ini Allah memberi kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir ke majelis yang mulia ini, menuntut ilmu dan sekaligus berpikir untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita Allah menambahkan keimanan kepada kita semua, sehingga kita pada akhirnya bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melalui majelis yang mulia ini belajar bersama untuk memperdalam tauhid kepada Allah, ya. Mudah-mudahan Allah untuk meyakinkan kepada kita semua, menanamkan ke dalam hati kita semua, kita bertauhid hanya kepada Allah. Di sini perlu kita pahami, menurut ulama sufi, yaitu ada 3 metode, ya. Ada 3 metode kita supaya mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah
sekaligus meyakinkan kita semua hanya bertauhid kepada Allah. Ya. Apa metode yang tiga itu? Ini pendapat ulama sufi. Resep perjalanan kita menuju Allah ada tiga, ya. Jadi kita bertoriko ini menurut ulama sufi ada tiga resepnya. Yang pertama itu takhalli, ya. Ini perlu kita pahami, dan kalau sangat perlu, dan juga mari kita catat bersama. Nah, untuk fondasi kita menuju Allah, pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Ini penting sekali. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dinamakan takhalli? Yang dinamakan takhalli ialah mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, yaitu kesyirikan, termasuk riya, dan juga dari sifat merasa lebih baik dari yang lain. Ini mengosongkan dari semua itu, dan juga mengosongkan dari semua penyakit hati, Pak. Ya, seperti ujub, takabur, riya, sum'ah, hasud, iri, dengki, dan juga termasuk ghibah. Dan kita mengosongkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, ini dikeluarkan semua dalam diri kita. Ini suatu syarat yang untuk kita, perjalanan kita menuju Allah. Ya, ini kata ulama sufi, di sini resepnya. Ini yang dinamakan takhalli, mengosongkan, ya. Yang kedua yaitu resep untuk menuju Allah dinamain tahalli, ya. Tahalli itu menghiasi, Pak. Menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, yaitu seperti sabar, menahan hawa nafsu, qanaah, syukur, dan ikhlas dari segala amal, juga termasuk wara, ya, menerima takdir atau ketetapan Allah, atau tawadu kepada makhluk. Nah, ini sifat-sifat Nabi, Pak. Ya, ini ulama sufi begitu. Jadi tawadu kepada makhluk dan lebih-lebih tawadu kepada Allah. Ini yang dimaksud ibadah, ya. Yang dimaksud menyembah Allah. Ini sangat penting sekali, Bapak. Yang nomor tiga yaitu tajalli, ya. Tajalli ialah puncak pencerahan, ya, atau hasil dari usaha kita, dari yang melakukan takhalli dan tahalli, sehingga pada akhirnya cahaya Allah bisa masuk ke dalam hati kita, ya. Jadi tersingkap, ya, yakni bisa bermakrifat kepada Allah, kenal kepada Allah, sehingga seorang merasakan konik, ya, konik, yakin, dan yang kuat, yakin, yang kuat dengan Allah, bukan lagi hanya sekedar pengetahuan teori, ya, bukan sekedar teori membaca, bukan begitu, tetapi pengetahuan hakikat kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, ya. Ini sangat perlu kita bertoriko. Ulama sufi memberikan perumpamaan, Pak, yang perumpamaan takhalli ini ibarat membersihkan tanah, membajak tanah, ya. Di sini memberi contoh, kalau tahalli ini ibarat menanam di tanah yang sudah dibajak. Ini tahalli namanya. Jadi menghiasi dengan semua penyakit hati, seperti yang kita sebut di atas. Kalau tajalli ini ibarat menikmati hasilnya, hasil tanaman yang usaha kita, yang dari yang tersebut tadi di atas. Maka dari itu, mari kita tadabburi bersama surat Al-Kahfi ayat 110. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita semua, ya.
Di sini kita sebentar saja karena waktunya sudah mepet. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini tauhid yang sangat penting, Pak. Barang siapa mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maksudnya liqa ya. Di sini liqa rabbih. Kalau siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Di sini Imam Tabrani telah meriwayatkan melalui jalur ya. Mari kita tadabburi lewat tafsir Ibnu Katsir. Imam Tabrani telah meriwayatkan melalui jalur Hisam ibnu Ammar dari Ismail ya, Ammar ibnu Qais Al-Kufi, bahwa ia pernah mendengar Muawiyah ibnu Sufyan berkata, ayat ini merupakan ayat yang paling akhir diturunkan dalam surat Kahfi ya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, Qul, katakan Muhammad kepada orang musyrik ya, yang mendustakan kerasulanmu kepada mereka, innama ana basyarum mithlukum yuha, sesungguhnya aku ia hanya seorang manusia seperti kalian. Nah ini dididik oleh Allah, berarti gurunya Nabi ini betul Allah, Pak ya. Adabani Rabbi biasana ta'bibi ya. Ini mari kita sangat penting. Maka barang siapa menyangka bahwa aku ini dusta, hendaklah ia mendatangkan hal semisal dengan apa yang aku sampaikan ini, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui hal yang gaib menyangkut berita masa silam yang kusampaikan kepada kalian berdasarkan permintaan kalian, seperti kisah tentang para pemuda penghuni gua dan kisah Dzulqarnain ya. Jadi kisah tersebut ternyata sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Seandainya bukan karena Allah yang telah memberitahukannya kepadaku, tentulah aku tidak mengetahuinya. Dan sesungguhnya aku hanya memberitahukan kepada kalian bahwa annama ilahukum, sesungguhnya Tuhan kalian yang aku seru kalian untuk menyembahnya. Siapa itu? Ilahun wahid ya, adalah Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, yakni ingin memperoleh pahala dan balasan kebaikannya, falyamal amalan sholihah, maka hendaklah ia mengerjakan amal-amal yang soleh, yaitu segala amal perbuatan yang disetujui oleh syariat Allah ya, bukan ngada-ngada ya, bukan ikut-ikut syariat-syariat yang salah. Betul apa yang disampaikan guru, ada silsilah yang nyambung kepada Nabi, pada ulama salafus soleh. Ini sangat penting ya, bukan karena di ajaran-ajaran sesat yang kita ikuti sumpama ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, yakni dengan mengerjakan amal yang semata-mata hanya karena Allah, tiada sekutu baginya. Demikianlah syarat utama dari amal yang diterima olehnya, yaitu harus ikhlas karena Allah, yang sesuai dengan tuntunan syariat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Di sini Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui hadis Ma'mar dari Abu Karim ya,
Al-Jazari dari Taus yang mengatakan bahwa ada seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengerjakan banyak amal perbuatan karena menginginkan pahala Allah. Tetapi aku suka juga bila amal perbuatanku terlihat oleh orang-orang." Rasulullah SAW tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya hingga turunlah ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Jangan mempersekutukan seorang pun yang beribadah kepada Allah." Di sini hal yang sama telah meriwayatkan melalui Mujahid secara mursal, juga melalui tabi'in yang bukan hanya seorang. Di sini Al-A'mas mengatakan dalam menceritakan kepada kami Hamzah Abu Imarah melalui bekas budak Bani Hashim dari Syahr ibnu Hausab yang mengatakan bahwa pernah ada seorang lelaki datang kepada Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Lelaki itu mengatakan, "Saya mau bertanya kepadamu, bagaimanakah pendapatmu tentang seorang lelaki sholat dengan mengharapkan pahala Allah, tetapi ia suka bila dipuji. Ia juga mengerjakan saum karena mengharap pahala Allah, tetapi ia suka bila dipuji, dan ia rajin bersedekah karena mengharapkan pahala Allah, tetapi ia suka dipuji, dan mengerjakan ibadah haji karena mengharapkan pahala Allah, tetapi ia suka dipuji." Ubadah menjawab, "Ia tidak mendapat apa-apa karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, 'Aku adalah sebaik-baiknya sekutu.'" Makanya jangan pakai hanya kepada Allah. Ini yang dimaksud ikhlas, Pak ya. Maka barang siapa yang melakukan suatu amal dengan mempersekutukan selainku di dalamnya, maka amalnya itu buat sekutuku. Aku tidak memerlukan amalnya. Ini kata Allah di ayat di sini. Ya, ini masih banyak hadis-hadis, tetapi apakah cukup? Ya, karena waktunya sudah tidak menutupi. Oh ya. Mari selanjutnya, yaitu Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Zubair, telah menceritakan kepada kami Katsir ya ibnu Zaid dari Rabi ibnu Abdurrahman ibnu Abu Sa'id Al-Qutri dari ayahnya, dari kakeknya, yang menceritakan dahulu kami bergantian menjaga Rasulullah. Ini ya, ini sangat penting, Pak. Menjaga Rasulullah SAW hingga kami menginap di dekat rumahnya karena barangkali beliau mempunyai suatu keperluan atau ada urusan penting di malam hari. Maka beliau tinggal menyuruh kami, orang-orang yang melakukan tugas menjaga cukup banyak. Pada suatu ketika kami yang bertugas sedang berbincang-bincang ya, ngobrol, yang menjaga ini ngobrol. Jadi Rasulullah SAW keluar dari rumahnya ya karena mendengar pembicaraan kami. Lalu beliau bersabda, pembicaraan, "Apakah yang sedang kalian bisikkan?" Ini kata Nabi. Kami menjawab, "Kami bertobat kepada Allah, hai Nabi Allah. Sesungguhnya kami sedang membicarakan tentang Al-Masih Dajjal. Kami merasa takut terhadapnya." Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku tahukan kepada kalian hal yang seharusnya lebih kalian takuti daripada Al-Masih Dajjal?" Menurutku, kami menjawab, "Tentu kami mau Rasulullah SAW."
Nabi bersabda, syirik tersembunyi. Ini Pak, ini yang sangat bahaya betul ya. Sebabnya apa? Sebabnya kita tidak merasa ya, syirik tersembunyi, yaitu bila seseorang berdiri mengerjakan sholatnya karena ingin dilihat oleh orang lain. Ini Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Abu Dar, Abu Nadir telah menceritakan kepada kami, Abdul Hamid Ibnu Bahram ya, yang mengatakan bahwa Sahr Ibnu pernah menceritakan bahwa Ibnu Ganam ya, ini nama gelar ya, pernah mengatakan ketika kami memasuki masjid ya Al-Jabiyah bersama Abu Darda, kami bersua dengan Ubadah ya, maka Ubadah memegang tangan kanannya ke tangan kiriku dan tangan kiriku di tangan kanan, berarti saling pegang Pak ya. Abu Darda lalu ia berjalan keluar dengan diapit oleh kami berdua, sedangkan kami berbisik-bisik, hanya Allah lah yang mengetahui apa yang kami bisikkan. Ubadah Ibnu Samit berkata, jika usia seseorang dari kalian atau kalian berdua panjang ya, tentulah dalam waktu yang dekat kamu akan melihat seseorang lelaki dari kalangan menengah Qurra, ini kaum muslim yang berbahasa sama dengan Nabi SAW, yakni bahasa Arab, lalu ia membacanya, pengertiannya, serta menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan, lalu juga menempatkan masing-masing hukum yang dikandungnya pada tempat-tempatnya sesuai dengan latar belakangnya ya. Jadi penurunannya sehingga kalian tidak dapat memberikan komentar apapun terhadapnya. Ketika kami sedang asik dalam keadaan berbincang-bincang, muncullah Saddad Ibnu Aus radhiyallahu anhu dan Auf Ibnu Malik. Keduanya ikut bergabung dengan kami. Saddad berkata, sesungguhnya hal yang paling saya khawatirkan akan menimpa kalian, hai manusia, ialah setelah saya mendengar Rasulullah SAW, hal yang paling aku khawatirkan bukan yang menimpa kalian ialah syahwat yang tersembunyi dan syirik yang tersembunyi ya. Maksudnya ria-ria itu Pak, ini yang paling susah Pak. Jadi Ubadah ini yang sangat penting kita pahami di sini. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita semua. Kiranya kita sekian dulu, nanti kita akan sambung lagi karena waktunya sudah tidak mengizinkan. Maka dari itu mari guru kita menjelaskan untuk kita semua, dan dari kami mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bersama dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada salah kami mohon maaf. Hadanallah wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah video ini bermanfaat? Berilah like dan bagikan kepada yang lain. Ingat anugerah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena engkau membacakan firman Allah atau hadis Nabi Muhammad SAW, itu dengarkan. Di wanita ini tenang ke belakang ngomong sendiri, jangan ngomong sendiri. Gak salah kalau kalian tuh sakit, gak salah kalau kalian tuh dapat masalah ya. Fauzi itu perintah saya, menghormati menghargai dia, kalian menghargai saya. Dengan majelisnya Rasulullah tidak boleh ya. Hikmah dibacakan luar biasa. Perhatikan di frame tasawuf tadi itu ya, sampaikan Ustaz Fauzi itu takhalli tahalli tajalli. Takhalli, upaya manusia untuk
mensucikan diri daripada perilaku yang keji. Jadi kalian ngomong sendiri. Ya, perilaku keji ini ya yang ditinggal oleh manusia. Sebab itu Allah berikan rahmat di saat penyakit hati ini diangkat oleh Allah. Ya, sifat-sifat tercela, sombong, segala macam itu takhalli. Kemudian tahalli, menghias diri. Yang paling utama itu mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling utama. Kita ngomong sendiri, kita ngikutin Nabi Muhammad tidak? Tidak. Ya. Karena nggak berisiko ya. Kalau belum selesai majelis itu, jangan bicara. Tajalli, Allah singkat basyirah. Kalau di Islam tasawuf itu free dari itu kayak asfoto itu syariat, tarekat, thariqah itu tarekat tadi dimaksud, kemudian hakikat ma'rifah. Syariat ini basic dasar, pijakan harus kokoh, dan tadi di pijakan sepuluh itu adalah dasar pijakan untuk menuju ma'rifat. Kalau kamu pijakan lemah, jebol, gak nyampe. Dalam tarekat pun gak nyampe. Loh, tarekat itu satu divisi sendiri. Syariat divisi sendiri, tarekat divisi, ada kelompok tersendiri. Tarekat itu kelompok tersendiri. Satu perjalanan, lambangnya kaki. Ihdinas shiratal mustaqim. Tarekat itu lambangnya kaki. Jalan. Gak hirau dengan dunia. Fokus kepada perintah Allah. Punya keyakinan akan rahmat Allah masuk ke hati. Tarekat. Makomnya tadi yang disebutkan tadi tahalli. Itu tarekat. Oh, dengerin kan gimana bisa tahu? Kita semua wajib harus insya Allah ya ke tarekat, hakikat dan ma'rifat. Itu kesempurnaan dalam ubudiyah kepada Allah. Tanpa itu enggak sempurna. Walaupun nanti di akhirat Allah sempurnakan lagi dengan nikmat dan ampunan Allah. Gitu. Ya. Ini perlu dipahami. Saya berapa kali perhatikan bicara. Di saat Ustaz Fauzi membacakan firman Allah atau hadis Nabi, itu perintah daripada guru ya, untuk menyempurnakan daripada apa yang telah Allah perintahkan kepada saya ya. Dan tajalli Allah singkat ya, hakikat ma'rifah. Nah, di sini kan contohnya hakikat syariat, syariatul haqiqah disingkatkan setelah dalam proses perjalanan. Maka hakikat kebenaran syariat yang kamu jalani ada kebenaran syariat tadi yang hidup hayyun dalam hatimu. Hidup syariat itu di hatimu seperti di qalbu Nabi Muhammad. Maka dengan itu Allah buka basyirah ma'rifah tajalli. Jadi proses ini kan tasawuf ini ya, dari mulai syariat, thariqah itu tarekat tadi itu, kemudian hakikat dan ma'rifah. Ya, ini perlu dipahami. Ini kan besok libur. Misalnya waktu sedikit kita meringati daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, proses perjalanan Rasulullah. Seperti apa Nabi dengan wadahnya, wadah itu dengan badannya, ya, nyampe ke Allah, malah di atmosfer yang seperti itu. Ini luar biasa sebenarnya, dan ini di depan bahkan orang beriman pun. Enggak ada hanya orang kafir, orang yang ngaku beriman pada Allah banyak murtad gara-gara itu pada saat itu. Kalau sekarang udah banyak murtad, nggak percaya sama itu. Ya, dan jangan sampai nggak percaya. Ya, Allah cabut penyakit hatimu ini, ya sudah hikmah daripada apa? Mi'rajnya Nabi Muhammad.
Hikmah Quran ini yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Di Quran itu nggak dicabut penyakit badan, zahiran, batinan. Penyakit badan kalau Allah sembuhkan, ya insya Allah hatinya itu sudah mulai Allah sucikan. Ini penting. Itu menggunakan Allah SWT. Ya, bagi guru mau dengar lagi, kemudian saat besok malam Selasa lagi menyampaikan firman Allah atau hadis Nabi Muhammad yang apa perintahkan kamu bicara. Ya. Saya khawatir nanti tidak ada rahmat. Ya. Dan rahmat ya kalau rahmatnya tidak ke kamu aja nggak apa-apa. Nggak rahmatnya nggak datang ke semua gitu. Ini masalahnya. Nggak percaya. Ya. Datang ke semua lari. Ya. Gitu. Ya. Karena majelisnya ini dalam lindungan Allah SWT dan karunia Allah SWT. Kalau kamu ngomong, kamu tidak menghargai orang lain, kamu tidak menghargai gurumu, ya lari. Ya, gurumu capek ingin kamu dekat sama Allah, jika tapi kamu tidak menghargai perintah gurumu, itu nanti rahmatmu lari, nggak balik. Karena saya ingin kamu berkah di dunia wal akhirat. Saya ingin kamu hidupmu dunia itu nikmat, sehat, rezekimu barokah, dan kau husnul khotimah, kamu masuk surga Allah. Ini proses yang perlu dijalani. Makanya orang tarekat itu orang yang insya Allah lebih pasti selamat ketimbang orang syariat. Kenapa? Karena orang tarekat ini ada mursyidnya, yang ada pertanggungjawaban, ada konsinus dengan Allah. Jadi Ustaz Fauzi menyampaikan Rasulullah itu gurunya Allah. Begitu juga mursyid. Paham ya? Mursyid itu gurunya Allah Ta'ala, pembimbingnya Rasulullah. Ini perlu dipahami ya. Kalau kamu taat kepada mursyid, gurumu, kamu selamat dunia akhirat. Ini karena bisa dipastikan. Kalau mutasil ya, saya tidak bilang mukotek, mutasil. Kalau nyambung, nah, nyambung enggaknya kamu tahu enggak? Merasakan enggak saya nyambung ke Allah? Saya nanya sama kalian, merasakan enggak? Saya nanya ini, siapa sini yang enggak merasakan saya nyambung ke Allah? Ya jangan ngaji. Stop, berarti tidak ada keyakinan. Nyambung enggak Dewi, saya sama Allah? Yang dapat petunjuk pasti tahu. Dan saya nyambung ke Allah itu pasti, dan sebagian besar sini mendapat petunjuk tentang itu. Ya, macam-macam bentuknya. Nah itu bukti ketersambungan gurumu dengan guru-gurunya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hal yang mudah dan gampang. Saya bukan orang ahli syariat, enggak. Bahkan saya tidak belajar. Tapi Allah berikan satu kebahagiaan, ya. Bukan hanya untuk saya, untuk umat sekarang, bahwa Allah kirim orang-orang beriman untuk bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cermati ini, ikuti, jangan lalai. Begitu kamu bicara sendiri itu lalai, maka rahmat Allah itu lari langsung meninggalkan diri kita. Ya, lagi, ya, kamu tidak boleh lagi dimarahi, tidak boleh. Ya. Kamu harus diberikan pengertian, ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu derajatnya dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dikuatkan hatinya oleh Allah, orang yang ahli daripada istiqamah, itu nggak boleh dihinakan. Ya, paham ini ya? Ya, orang yang dekat sama Allah, ahli istiqamah, tidak boleh dihinakan, tidak boleh dibentak-bentak. Kecuali ada setan yang nempel, pasti saya harus bentak. Ya, ya. Kalau nggak nempel, bentak, setannya nggak lari ya. Jadi paham ya? Semoga Allah jadikan kebaikan bagi kita, kita, menjauhkan kita daripada kesulitan, menjauhkan apa yang telah Allah janjikan kepada kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin ya rabbin. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat